Halo jemaat GKI Jemur Sari sekalian, salam jumpa kembali di edisi ketiga cerita malam Jumat. Nah, kali ini kembali saya ditemani istri saya. Ini kali kedua dia Halo. ada bersama dengan kita dan ini istri saya bukan ya. Jangan ya, jangan. Ini kalau saudara aktivis GKI Jemur Sari, jemaat lama GKI Jemur Sari pasti kenal. Manggilnya apa ya biasa jemaat? Busri. Busri. Padahal namanya panjang. Sri Wahyuningsih Anggorowati. Kalau di rumah dipanggilnya Wati. Kalau di Smea dulu Anggoro. di tempat kerja yang lama Anggoro. Kalau di GKI Jemur Sari, Busri atau Mbak Sri. Nah, beliau ini sudah bekerja bersama dengan kita di tata usaha GKI Jemur Sari selama berapa, Mbak? 17 tahun. 17 tahun kurang 2 bulan. 17 tahun kurang 2 bulan. Jadi bulan sedikit Mei. Lebih pendek dari umur GKI Jemur Sari di tahun 2015. Ini 25 tahun. Berarti tambah 5 tahun, tahun 2020 ini 30 tahun. Jadi 30 tahun usia GKI Jemur Sari, Mbak Sri atau Bu Sri ini kerja di kita 17 tahun. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kenapa? Karena saya baca contekan dulu. 1 Mei 2003 mulai kerja, nah 31 Maret 2020 pensiun ya, Bu ya. Betul. Nah, dan setelah pensiun ini Bu Sri akan pulang kembali ke Solo. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau hari ini kami bisa ketemu dalam acara ini. Ini kali ketiga kami ada dalam acara cerita malam Jumat. Dan hari ini kami bersama-sama dengan Bu Sri atau Mbak Sri yang telah sekian lama menjadi bagian dari kehidupan bersama kami di GKI Jemur Sari. Kami ingin bincang-bincang dengan dia dan biarlah engkau boleh beserta selama kami saling berbagi satu sama lain di acara ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, Bu Sri, kameranya di sana, pindah di sana. Nah, ini ada kamera 2, saudara. Jadi masih episode ketiga, kita masih agak bingung kalau menghadap kamera ini. Arti namanya itu tadi sempat cerita sama saya, cepat aja. Sri itu apa? Anggoro itu apa? Wahyu. Sri itu indah. Karena seperti Dewi Sri. Wahyu itu anugerah. Kalau Ningsih itu kan mengasihi. Anggoro itu Selasa Kliwon. Memang lahir saya. Lahirnya Selasa Kliwon. Lahir saya Selasa Kliwon. Ini acara rencananya tayang Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon gitu ya. Wati perempuan. Iya. Oke. Kelahiran Solo ya? Betul. Tahun 1963. 63. Boleh lihat saya, Bu, jangan lihat kamera juga terus itu. Jadi santai aja. Gitu. Ya. Ya, lihat sana, lihat sini, lihat sana. Gitu ya. Kayaknya baru pertama syuting kayak gini ya. Oke. Memang nggak pernah, Pak. Ini Bu Sri kan pensiun per 31 Maret kemarin ya. Betul. Terus ketahan karena karantina ya. Sudah kadung karantina PSBB, nggak bisa pulang ke Solo. Nah, karena kalau mau pulang ke Solo harus 14 hari ya di karantina. Di karantina. Bu? Ya betul. Sedangkan saya kan di karantina di itu Wisma yang disediakan pemerintah ya. Wali kota itu ya kan. Oke, iya. Nah, Bu Sri cerita-cerita sebentar. 17 tahun itu kan waktu yang enggak sebentar untuk melayani di GKI Jemur Sari sebagai tenaga admin ya, tata usaha. Nah, sebelum kerja di GKI Jemur Sari pernah kerja di mana? Sebenarnya saya sudah 4 kali
pindah 5 kali, terakhirnya di GKI Jember Sari. Di Solo 2 kali. Solo 2 kali. Di Solo itu di PNP. PNP itu penggilingan tembakau. Nah, itu punya pemerintah. Setelah itu seperti Fujifilm itu loh. Ya, itu. Setelah itu saya diajak saudara ke keramik. Surabaya itu. Surabaya ya. Ke keramik itu kurang lebih 10 tahun. Boleh kok disebut mereknya Keramik Daman Indah. Diamond. Ya, keramik Daman Indah, daerah Bambi. Oke. Nah, saya tahu persis juga prosesnya karena saya kan administrasi produksi istilahnya. Berapa tahun di sana? 10 tahunan. 10 tahun. Iya, 10 tahunan. Nah, ini berarti tempat kerja keempat. Iya. Betul. Sejak 2003 toh ya? Iya, Mulai 2003. 2003. Nah, Bu Sri ini tadi kita ngobrol ya. Ternyata kita tahu bahwa dia itu lulusan SMEA. SMEA Tata buku. Tata buku. Tahu ya tata buku ya? Tahu nggak tata buku? Kalau anak sekarang nggak tahu tata buku. Tata buku. Tata buku itu akuntansi. Ya, jadi orang-orang yang belajar akuntansi tata buku itu terdidik untuk rapi. Detil. Nah, selama kita sama-sama, saya sebagai pendeta, Bu Sri ini sebagai staf admin, disitulah kekontrasan kami. Dia sangat rapi dan saya sangat berantakan. Jadi tapi ini saling mengisi. Saling mengisi. Pendeta seperti Pak Ariel ini perlu dapat admin model Bu Sri. Nah, itu. Saya ingat sekali kalau setiap setengah tahun ya dari sinode itu ada buku rancangan khotbah itu ya. Dan penuntun. Ada berapa kopi kita dapat? 3 ya biasa. Iya, 3. 1 pendeta, 2 kantor. Iya. 3. Untuk sekarang 5 Pak. 5. Untuk beberapa tahun 5 karena juga untuk yang membuat lagu-lagu. Oke, ya katakanlah yang 1 pendeta, 1 admin kantor. Nah, hampir selalu punya saya itu ketelisut. Nah, 1 kali saya ke kantor, Bu Sri yang punya kantor saya bawa dulu ya buat persiapan khotbah. Dan dengan tegas beliau bilang, jangan Pak, nanti ini hilang juga. Gitu. Ya, karena beliau tahu betul keteledoran saya, ya sudah. Akhirnya saya foto begitu bahannya dan nggak jadi saya bawa pulang. Nah, tata buku, akuntansi, orang yang sangat rapi. Nah, dulu ceritanya sempat mau sekolah lain sebenarnya sebelum Iya SME, betul Pak. Kepinginnya, pikiran saya kan memang lulus SMP itu kan sudah berangan-angan ya mau ke SMK Pertanian. SMK Pertanian gitu. Lah itu kan memang sepertinya saya juga suka nanem, terus wah seumpama saya di pertanian SMK Pertanian, mungkin kalaupun nanti saya nggak bisa kuliah tapi sudah punya dasar-dasar untuk nanam ya apalagi ya yang bermanfaat lah yang ditanam itu. Tapi setelah lulus di pikiran itu blank, lupa sama sekali, nggak ingat sama sekali kalau saya itu pengen sekolah di sana di SMK Pertanian itu. Nah, kenapa saya kok di SMEA? Itu diajak tetangga saya depan rumah itu. Nah, dia juga lulusan sama dengan saya, tapi dia SMP-nya SMP Muhammadiyah. Saya kan SMP Kristen ya. Nah, itu saya diajak di rumah saya Wati kan panggilannya. Saya Wati sudah cari sekolahan. Durung kan memang bahasa Jawa durung. Terus ayo daftar neng SMEA telu yuk. Ya saya budal terus. Lah kita budal berempat. Budal itu berangkat saudara. Berangkat ya. Berangkat. Berlima. Saya sendiri terus tetangga saya itu ngajak teman sekolah SMP 3. Lah setelah daftar di SMEA itu zaman dulu cuma ini dilihat nilainya, nilai rapot jadi nggak pakai ujian ya, nggak pakai ujian masuk. Nah, ternyata dari 5 orang ini yang diterima saya sama tetangga saya aja depan rumah itu. Tapi tetangga saya jurusannya TN Tata Niaga, saya di Tata Buku. Ya akhirnya itu cerita bagaimana masuk ke SMEA 3 itu ya. Iya betul. Nah, saya
mau tanya ke Bu Sri, setelah 17 tahun melayani di GKI Jemur Sari sebagai tenaga administrasi, kalau ditanya apa yang paling berkesan dengan GKI Jemur Sari? Berkesan baik maupun berkesan buruk, satu-satu. Silakan. Kalau buruk dulu atau baik dulu? Buruk dulu apa? Baik dulu. Ya, buruk dulu. Buruk dulu ya. Itu nanya. Okay. Itu. Buruk dulu biar nanti kan sudah punya kan. Sudah punya jadi, jawaban nanya. Buruknya jadi tertutup jadi baik. Oke. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Pas. Kalau buruknya itu ya ini GKI Jemur Sari, Pak. Saya di GKI Jemur Sari belajar galak. Belajar galak. Iya, belajar galak. Itu bukan bawaan. Enggak. Aslinya itu saya lemah lembut. Ya enggak sih. Ya enggak 100% lah. Ya lembut ada, ya galak ya ada, campur-campur. Cuma tambah galaknya itu ya belajar di Jemur itu. Kenapa ya ini kan di gereja kan seperti zaman dulu saya dengar Pak Ariel kan bilang kalau di gereja itu melayani jemaat. Kalau Pak Ariel itu melayaninya soal konsultasi apalah. Kalau karyawan itu kan melayaninya soal apa yang dibutuhkan jemaatnya. Administrasi. Ya. Minta tolong ini, minta tolong itu ya, gitu ya Bu. Termasuk saya juga suka ya, minta tolong. Ya, nah itu. Tapi kalau pas mintanya itu kita sedang repot-repotnya. Mintanya itu enggak maksudnya enggak cepet-cepet. Ya, cepet-cepet terus harus segera dilayani lah itu. Ya, itu yang bikin kita belajar galak. Itu Pak. Jadi dulunya enggak patio galak. Enggak gitu. terlalu Pak. Oh. Ini cerita Pak ya. Saya di GKI Sepanjang Pak. Saya dikangeni Pak. Sedikit memberi catatan GKI Sepanjang disebut. Jadi Bu Sri ini dulu aktivis GKI Sepanjang. Penatua di GKI juga. Sepanjang. Akhirnya atestasi sini ya. Iya. Sempat ya. Akhir ini kan anggota GKI Jemur Sari ya. Okay. Karena kan saya memang memikirkan. Saya kan kos, saya anak kos, orang kos bukan anak kos karena sudah tua ya, orang kos. Saya orang kos, jadi saya karena kerja di Jemur itu saya perlu tempat yang dekat sama Jemur. Jadi untuk perjalanan itu enggak jauh, enggak capek gitu. Makanya saya pindah di Jemur. Saya pindah di Jemur pun itu pendetanya kan Bu Iswari. Nah, Bu Iswari pas Bu Iswari pelayanan di GKI Jemur, itu ada Bivon kan. Saya pas enggak ada. Bivon sampai ditanya, loh kenapa Mbak Sri kok pindah ke GKI Jemur? Ada apa? Padahal enggak ada apa-apa, dikira saya ada apa-apa. Takut kehilangan saya di GKI Sepanjang itu. Oh ya, Ya. Berarti marahnya itu apa? Kok marah apa? Galaknya itu settingan. Terkondisi oleh suasana GKI Jemur ya. Ya. Orang bilang kan kalau kerja di gereja itu Bapak Ibu bosnya itu banyak. Kalau kerja di dunia luar gereja ya bosnya jelas atasan kita siapa. Nah, kalau ini bosnya itu ya sebanyak catatan administratif anggota jemaat itu jumlahnya berapa ya itulah bos kita. Begitu ya Bu ya. Betul. Karena kan saya kan sebelumnya kan pernah kerja di keramik ya. Keramik kan saya administrasi juga. Nah itu kan kalaupun banyak orang tapi kan juga mesin yang saya kan mesin. Jadi orangnya kan ya banyak orang tapi mereka yang bekerja itu dia juga manut sama mesin yang dia mau kerjakan itu. Kalau di gereja kan enggak. Manusia semua itu, orang semua itu. Iya. Karena yang diproduksi kan manusia, produksi iman istilahnya. Kayaknya suara hati saya juga terwakili gitu ya. Jadi kamu galak karena terkondisi oleh GKI Jemur ini. Bu nanti pulang Solo jangan galak loh Bu. Harus ingat kembali ke gaya Solo kan? Iya, kembali gaya Solo. Gaya Solo yang halus. Ini gaya Surabaya mungkin ya. Aslinya saya pendiam loh. Aslinya saya pendiam. Oke. Nah, itu tadi kan ya katakanlah yang buruknya itu bikin Bu Sri terbentuk karakternya menjadi orang yang galak. Iya. Apa kenangan terindah di GKI Jemur Sari? Banyak sekali kalau memang kenangan satu aja. Yang paling kalau yang paling sih itu kalau yang samping ya itu hadiah ulang tahun itu tak terlupakan yang video itu loh. Yang video. Iya itu
mungkin ya saya mati baru lupa. Karena kan sudah tidak ingat apa-apa. Berkesan ya, Bu. Bentar. Tahun berapa itu ya? 2017. Iya, 2017. Ya, kalau nggak salah 2017. Iya, Nah, yang dikasih tahu Bu Sri sebentar barusan ini kan video ini mungkin kita perlu tonton sebentar ya. Selamat menyaksikan. Sri, saya Francisco Saverio Zadirudiatmo, Wali Kota Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Sri. Semoga bahagia, sehat selalu, dan tekun dalam bekerja di GKI Jemur Sari dan selalu menggereja dalam kehidupan sehari-hari. Selamat dan sukses untuk Mbak Sri. Hebat, Bu. Dikasih selamat, Bu. Sama Wali Kota. Itu ceritanya gimana, Bu? Saya masih family, ada hubungan saudara dengan Pak FX Rudi Hardiatmo? Saya kenal janda. Ketemu juga belum pernah. Oke. Tapi adik saya kan sama-sama Katoliknya, adik sama Katolik ya. Mereka kadang ada. Kalau saya belum pernah sama sekali. Enggak tahu. Enggak pernah ketemu. Makanya kaget saya juga. Pagi-pagi itu dapat kiriman itu. Itu gimana ya ceritanya? Kok bisa Pak Wali Kota itu kasih selamat? Jadi ceritanya itu waktu itu saya ada keperluan untuk interview dengan Pak Wali Kota Solo. Itu sama Radinal juga dari Ignite waktu itu datang. Nah, dibantu sama Pak Anton, Pendeta Emeritus Anton Karundeng, kemudian bisa mengakses Pak Wali. Setelah interview itu, nah saya pernah cerita sama Bu Sri. Saya nanya, ini apa ya? Ini orang pas ketemu Pak Wali ini mesti harus saya manfaatkan untuk sesuatu, saya pikirnya gitu. Pikir, saya tiba-tiba ingat Bu Sri. Ingat Solo, ingat Bu Sri. Ingat Solo, ingat Bu Sri. Nah ini kan saya bilang ke Pak Wali, ke Pak Rudi, Pak, di gereja saya ada satu pegawai namanya Bu Sri. Orang Solo, KTP masih Solo. Oh iya, boleh enggak kasih ucapan sebentar, barang 1 menit, selamat ulang tahun, saya bilang gitu. Padahal hari itu saya juga lupa ulang tahunnya Bu Sri itu kapan, tapi pastilah satu kali akan ulang tahun gitu kan. Jadi itu video disimpan ulang tahun kapan Bu? Tanggal 24 April. 24 April. Nah, ini 24 kejadian April. 24 April 2017 akhirnya itu saya share ke Bu Sri, tayang gitu ya. Wah, selamat ulang tahun Mbak Sri dari saya Wali Kota Solo. Pemimpin. Saudara-saudara heboh itu waktu itu. Iya, heboh. Sampai sekarang pun Pak B.J. Siswanto itu mesti Pendeta pertama kali Emeritus ya, B.J. Siswanto itu mesti pertama kali ngucapin WA saya ulang tahun. Kemarin juga gitu dia 0124 jam 1:30 pagi. Ya, itu pertama kali Pak BJ itu selalu dia ngucapan itu, habis itu Beko, terus dan Baita, terus dan lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang disebut tadi Pendeta Emeritus B.J. Siswanto adalah pendeta GKI Sinode Wilayah Jatim yang karunianya memang khusus mengucapkan selamat ulang tahun pada siapapun. Nggak tahu dia punya data yang sedemikian rupa sampai 1 kali waktu ya jam segitu Bu WA ke saya titip ucapan selamat buat saya kita. Jadi mengucapkan ulang tahun buat istri saya lewat saya, dan pada saat itu juga saya baru ingat. Kalau istrinya ulang tahun. Kalau istri saya ulang tahun. Jadi yang mengingatkan Pak B.J. Siswanto. Nah, ini istimewanya. Terus memang ini saya tambahkan tuh Pak B.J. Siswanto ya. Sebelumnya dia kan juga ini konsulennya GKI Sepanjang. Saya pas GKI Sepanjang juga. Saya pas jadi majelis, beliau juga jadi
konselnya GKI Sepanjang. Jadi kami pernah bersama rapat, ya kegiatan-kegiatan di Sepanjang. Ya beliau memang apa ya, niteni lah, telaten dan titen istilahnya gitu. Mungkin dicatat pada ulang tahun GKI Sepanjang pun beliau mesti mengucapkan ke majelis Sepanjang. Ya, itu karunia-nya. Itu karunia yang dimiliki oleh beliau yang tidak dimiliki oleh Kak Pendeta GKI Jemur Sari, ya. Karunianya beda kalau saya bukan mengingat. Memang harus beda. Gitu ya, saling melengkapi ya, Bu. Betul. Ya. Nah, ini Ibu sekarang kan sudah memasuki masa pensiun dan segera akan kembali ke Solo. Betul, Pak. Nah, mungkin jemaat juga perlu dibagi. Ini rencananya apa ke depan setelah rencana pensiun? Ke depan ya. Kalau perencanaan itu saya lama, saya sudah mempunyai rencana dari lama sekali. Karena saya mau ngapain ya kalau sudah pensiun, karena saya bilang sendiri. Ya. Saya kan sendiri. Karena saya hidup sendiri, saya nanti tua bagaimana? Saya harus mempunyai istilahnya simpanan sendiri untuk menghidup sendiri. Karena memang saya berprinsip saya tidak mau merepotkan keluarga, saudara gitu. Sampai sekarang pun saya tidak merepotkan, mohon maaf ya, bukan sombong ini ya. Memang saya tidak merepotkan, malah kadang-kadang namanya saudara juga direpotkan, malah saya itu sering direpotkan, tapi saya nggak pernah merepotkan mereka. Juga ini kalau tua nanti saya kan ada keponakan juga, mungkin kalau saya tua nggak ada yang bisa ngerawat, itu mungkin keponakan saya yang ngerawat saya. Cuma untuk zaman sekarang ya Mbak Ita sama Pak Ariel ya, anak sekarang kan agak sulit diatur kan, kadang-kadang menjengkelkan itu. Ya. Kalau saya melihat ponakan saya ya tuh, kamu itu loh, kok belingi seperti itu. Nanti punyaku, ya kasarannya warisan lah gitu. Itu sakjane aku males nggak kayak nyang kowe. Itu ya karena itu keponakan kadang-kadang diatur nggak bisa, kadang-kadang itu yang namanya anak sekarang ya. Betul. Ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Saya memang harus siapapun keponakan saya memang harus apa ya, ada yang mereka kalaupun mereka mau, ada yang nantinya bisa merawat saya. Ada tanah katanya ya di sana, tanah terus mau dibikin. Saya mau bikin kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Ya sedikit aja lah. Kos-kosan itu ini aja, saya berpikir untuk hidup sehari-hari saya. Bisa disebutkan daerahnya kalau bisa, alamat lengkapnya sekalian kita promo kalau ada anak saudara yang kuliah di Solo, mau cari kos nantinya. Belum banyak kosnya Pak. Karena di sana banyak. Karena di berapa sana kamar sudah, kira-kira? Ya, 2, 3? Ya 2 aja Pak. Sementara 2. Sementara 2 mungkin di kalau Nusukan Bapak ya, Ibu. Bonorejo RT 02 RW 015 Nusukan Solo. Jalannya Jalan Kediri Utara. Tahu Nusukan? Nggak tahu. Cuma sering dengar. Jalan Kediri Utaranya Pasar Nusukan. Kenapa sih? Utaranya Terminal Tirtonadi. Terminal Solo yang terkenal itu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu nats Alkitab saya ingat setiap melihat keseharian Bu Sri itu, dan boleh mungkin saya share satu bagian dari Roma 12 ayat yang ke-11. Sebuah nats yang bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini sebuah kalimat penyemangat, kalimat motivasi Paulus kepada jemaat di Roma. Beda dengan Tesalonika misalnya, itu jemaat yang dirintis betul oleh seorang Paulus.
Tapi kalau Korintus ini bukan jemaat yang dirintis oleh Paulus, tapi Roma ini bukan jemaat yang dirintis oleh Paulus, tapi cintanya juga besar sehingga dia bilang, ayo semangatlah. Dan Paulus bilang pada bagian ini tadi kan, janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan, ketekunan, kegalaan tadi ya. Kegalaan dalam arti yang positif. Kedisiplinan. Saya ini kalau sama Bu Sri sering dalam tanda kutip merasa terintimidasi. Kalau ada satu tugas yang belum selesai, Pak liturginya, Pak apa ya Bu ya, sering lagi apa? Renungannya, Pak jadwal siapa yang jadwal pengkhotbah, Pak siapa yang tanggal sekian kosong. Iya. Padahal kalau saya timbang-timbang itu jarak menurut saya loh Bu, ya. Masih panjang gitu. Kok mintanya sekarang lah, tapi ya harus, Pak. Kalau Bu Sri tadi kan dang mari gitu loh. Betul. Cepat selesai lebih baik. Nah, kalau saya orangnya adrenalin jangkis. Jadi senang kalau mepet-mepet gitu semakin kita kontras sekali. Tapi itulah apa ya? Kerajinan, ketekunan dari Bu Sri yang kiranya juga seperti Paulus bilang, jangan menjadi kendor karena usia, karena pensiun, tapi tetap punya semangat. Tidak tahu nanti mau rencana bergereja di mana di sana? GKI Nusuan. GKI Nusuan. Oke, pendeta GKI Nusuan. Saya umpan lambung beliau ke atestasi langsung ke GKI Nusuan ya. Nah, saudara, ini edisi ketiga kita, cerita Jumat malam. Malam Jumat. Malam Jumat, kenapa saya selalu bilang Jumat malam? Malam Jumat itu kan berarti Kamis malam. Iya, malam Jumat, betul, malam Jumat. Nah, di akhir obrol-obrolan kita bersama dengan Bu Sri atau Mbak Sri ini, saya mempersilahkan Bu Sri kalau mau ngomong sesuatu pada jemaat. Kameranya mana? Sini atau sini? Oke, di sini ya kameranya. Di sini, Bu Sri. 3, 2, 1. Silakan. Terima kasih untuk Jemaat GKI Jember Sari. Karena 17 tahun banyak hal sekali yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Memang apapun yang saya kerjakan, kalau selesai bekerja itu saya selalu bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu kekuatan saya. Terima kasih majelis, Pak Ariel, Mbak Ita. Selama ini saya boleh bersama-sama dengan GKI Jember Sari. Saya sangat banyak sekali belajar. Bagaimana sabar? Harus sabar. Saya selalu diingatkan Wifon. Tapi memang kadang-kadang saya nggak bisa. Tapi terima kasih. Itu yang membuat saya
semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ariel, Mbak Ita. Terima kasih majelis. Terima kasih jemaat. Terima kasih semuanya yang membuat saya bertumbuh dan belajar di sini juga. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat, Majelis Jemaat GKI Jemur Sari, saya Pendeta Ariel juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bu Sri atau Mbak Sri. Minta maaf juga kalau selama ini kami ada banyak orang di jemaat ini yang juga sekali waktu bikin jengkel, bikin salah, meminta satu pertolongan mungkin dengan bahasa yang nggak bagus mungkin ya ke teman-teman administrasi. Semoga Bu Sri bisa menikmati masa pensiun dengan penuh sukacita. Amin. Di kampung halaman bersama dengan saudara-saudara, Sehat ponakan-ponakan. terus ya, Bu. Sehat Ya, terus. Amin. Kos-kosannya tadi dicatat ya saudara ya, alamatnya. Jadi kalau ada anak saudara kuliah di Solo, nah sudah tahu ngekosnya harus di mana. Ya. Saya rasa sekian dulu kita hari ini. Saya boleh berdoa buat Bu Sri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami hari ini bertemu. Meskipun Bu Sri karena masa pandemi ini tidak bisa berpamitan langsung pada semua jemaat GKI Jemur Sari, tapi lewat siaran ini, lewat program ini, kiranya boleh tersampaikan setiap apa yang mau disampaikan Bu Sri dan juga apa yang juga kami sebagai keluarga besar GKI Jemur Sari mau sampaikan. Ucapan terima kasih, permohonan maaf kalau selama ini mungkin ada hal-hal yang keliru dari kami jemaat terhadap Bu Sri yang melukai hatinya. Kami berdoa untuk kedepannya, masa pensiun yang mau dihabiskan di Solo. Kami berdoa untuk usaha mau membangun sebuah rumah masa depan yang nantinya akan dibangun kos-kosan di situ. Kami berdoa untuk kesehatan Bu Sri. Kami berdoa untuk pelayanannya. Dia punya rencana akan berjemaat di GKI Nusukan. Biarlah kalau Tuhan izinkan dia juga punya peran di sana untuk melayani juga sama seperti ketika dia menjadi bagian dari pelayanan di GKI Sepanjang maupun di GKI Jemur Sari selama di Surabaya ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Segala puji dan syukur, hormat untuk Engkau saja, Tuhan yang sudah membersamai kami selama 17 tahun. Bu Sri ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kebersamaan ini, dan meskipun setelah ini kami berpisah, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ikat kami di dalam satu persekutuan yang indah. Kami saling berkontak, saling mendoakan satu dengan yang lain meskipun kami berjarak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Thank you.